Jumpa lagi dari TV. Ya, kita udah pernah nge-review tablet Advan VX. Nah, kali ini kita akan review satu lagi tablet dari Advan, yaitu Sketsa 2. Yang satu ini cukup unik ya, karena namanya aja Sketsa, tentu datang dengan sebuah stylus. Dan yang satu ini emang dirancang lebih ke arah pendukung pekerjaan, ya. Dan yang menariknya lagi, dia punya SoC yang super unik. Ya, Advan menyebutkan bahwa Sketsa 2 ini mempunyai beberapa hal yang membuatnya cocok digunakan sebagai perangkat pendukung kerja atau bisnis, yaitu layar yang cukup besar, storage 64GB, baterai 6000 mAh, dan konektivitas seluler dan Wi-Fi. Menariknya, sebagai tablet dengan fokus untuk teman bekerja, Sketsa 2 ini tidak hadir dengan desain yang terlalu kaku, ya. Advan menyebut tablet ini punya profit with my style gitu ya, atau profit with style, ya. Dia harusnya nyaman dipakai bekerja dan tampilannya tetap menarik. Dalam paket penjualan kita lihat ada unit tabletnya, ada kabel USB Type-C, charger 10 watt, sayang semua 10 watt, screen protector yang sudah terpasang ke tablet, dan ada paket dokumen, dan bundling kartu perdana smartphone. Nah, selain ini yang menarik adalah Advan menyertakan case dengan keyboard serta stylus senilai sekitar 600.000 di paket penjualan tablet ini. Jadi kita langsung mendapatkan sebuah tablet rasa laptop ya, jadi kayak laptop mungil gitu ya, tanpa harus beli aksesoris terpisah. Oke, kita lihat bodinya dulu ya. Tablet ini hadir dengan warna dasar abu-abu tua dengan bodi polikarbonat. Advan mendesain tablet ini agar tampil sederhana, tapi ya lumayan elegan lah ya. Kita lihat di sebelah kanan ini kosong ya. Di atas ada audio jack, ada tombol power, ada tombol volume up and down, dan ada mikrofon. Di kiri ada USB Type-C, ada slot micro SD, dan slot micro SIM. Di bawah kita lihat ada dua speaker, ada docking konektor untuk keyboard di case bawaan juga. Nah, ini unik ya, speaker ada di bawah ya. Di sisi depan tentunya kita lihat ada layar 10,1 inci. Ini adalah panel IPS, jadi bukan panel kaleng-kaleng juga. Resolusinya memang masih di 1280x800 pixel. Refresh rate-nya tentu 60 Hz. Kami pakai colorimeter untuk lihat detailnya ya. Kita lihat bahwa brightness-nya bisa mencapai 400 nits dengan kontras rasio di kisaran 800:1. Color gamutnya memang sayang hanya sekitar 75% sRGB. Di kelas harga ini tapi ya harusnya wajar ya, namanya IPS ya, lumayan lah ya, sudah ya. Kamera depan adanya di bezel atas layar. Ini adalah kamera 5 megapiksel. Bisa merekam video sampai dengan 1080p. Tentunya bukan 60 fps, tapi 30 fps. Ada fitur night mode, foto, dan video tentunya. Di bagian belakang kita lihat ada kamera utamanya. Ini adalah kamera 8 megapiksel autofocus, dilengkapi dengan flashlight juga. Videonya lagi-lagi di 1080p. Fiturnya ada night mode untuk foto dan video, ada pro mode untuk foto, ada time lapse, dan ada panorama. Untuk spesifikasi internalnya dia pakai Uni SoC Tiger T310. Nah, ini adalah SoC prosesor atau chipset yang unik. CPU-nya itu punya satu Cortex A75 ya, A75 berarti performance core di sini ya. Satu Cortex A75 2,0 GHz dan 3 Cortex A55 1,8 GHz. Jadi core-nya cuma ada 4 sebetulnya, tapi salah satu core-nya adalah A75. Untuk GPU dia pakai Power VR GE8300. Fabrikasinya 12 nanometer. RAM 4GB, storage 64GB. Ya, kalau yang satu ini kan ada micro SD. Jadi kalau mau ditambah masih bisa, tapi memang untuk nyimpen file-file aja. Baterai 6000 mAh, untuk OS dia pakai Android 11. Dan ini adalah Android polos atau vanilla. Ini udah beberapa kali dikeluarkan oleh Advan ya. Advan GX, Advan VX itu juga seperti ini. Dan ini sepertinya sangat membantu sekali dengan penggunaan CPU yang hanya quad core ini. Sayangnya kalau dilihat dari optimalisasi UI untuk penggunaan tablet ini rasanya agak sedikit kurang ya. Ada aplikasi bawaan yang hanya bisa tampil di posisi vertikal aja ya, bukan horizontal atau orientasi seperti penggunaan tablet seperti laptop ini ya. Untuk sensor ada accelerometer. Sayangnya memang sensornya cuma itu aja, tapi ya mengingat harganya yang murah, oke lah ya. Konektivitas, ada 4G LTE, ada Wi-Fi 5, ada Bluetooth tentunya. Dan ya jangan berharap ada NFC. Udah itu aja konektivitasnya ya. Cukup sih harusnya. Kita uji performanya dulu ya. Benchmark Antutu 8 dapat 143 ribuan. Wah, lumayan ya. Untuk Antutu 9 nggak bisa dites tentunya karena RAM-nya terlalu kecil. Untuk Geekbench 5, single core di 362 dengan multi-core di 727. Terlihat bahwa kemampuan multi-core-nya emang kurang begitu oke sih harusnya. Tapi single core-nya lumayan.
Untuk 3D Mark Slingshot Extreme, kita lihat grafik skornya di 317. Untuk GFX Bench T-Rex Offscreen, itu ada di 18 FPS. Ya, kayaknya ini bukan tablet buat gaming-gaming banget, tapi kita cobalah buat gaming ya. Kita tes dengan Mobile Legend. Settingannya adalah di low, HD-nya di off, frame rate-nya di high, shadow-nya di off. Uniknya game ini masih bisa jalan di kisaran 55-60 FPS. Tapi memang bila ada aplikasi di latar belakang yang tiba-tiba butuh menjalankan sebuah proses, game ini kadang-kadang terganggu dan frame rate-nya akan turun mendadak ya. Untuk game lain, kalau untuk PUBG ya jelas settingannya nggak akan bisa tinggi banget, tergolong rendah bahkan ya. Untuk Subway Surfer masih lumayan oke. Kalau kalian nanya bagaimana dengan Genshin Impact, ya sudahlah ya, ini cuma 4 core, lupakan saja ya kalau buat Genshin Impact. Oke, sekarang kita coba untuk tes kameranya ya. Oke, ini adalah contoh hasil kamera selfie-nya dari tablet Advan Sketsa 2. Jadi ini saya lagi rekam di resolusi Full HD 30 fps buat lihat aja sih kemampuan kamera seperti apa. Untuk pencahayaannya saya lagi di ruangan kamar aja sini, pakai lampu 1 biji aja di atas seperti ini. Jadi saya lagi nggak pakai lampu studio. Kan nggak setiap orang punya lampu yang terang banget kayak untuk level studio gini kan. Umumnya kan orang kalau beli tablet kayak begini dipakai untuk video call misalnya, itu ya umumnya kan pakai satu lampu aja kayak begini normalnya. Jadi hasilnya kurang lebih kayak begini. Kalau saya boleh menilai ya Advan masih perlu banyak belajar soal tuning kameranya. Ini gambarnya gelap banget dan gambarnya cukup noisy. Buat kalian yang pengen tahu kualitasnya kalau dibandingkan dengan webcam laptop seperti apa, ini saya kasih lihat aja di sini. Jadi kalau bisa saya bilang tuh masih lebih mending di Advan Sketsa 2 sih memang. Cuman ya dua-duanya kalau saya bilang emang masih agak kurang usable. Cuman paling nggak di Advan Sketsa 2 ini dia menang di frame rate juga sih. Jadi kalau saya gerakin tangan seperti ini nih, dia masih jalan 30 fps kalau di Advan. Kalau di webcam laptop biasa kalau pencahayaan kayak gini itu udah di bawah 30 fps, sudah patah-patah videonya. Kemarin saya sempat bawa tablet ini juga untuk jalan-jalan ya. Jadi saya pengen lihat juga kalau di kondisi misalnya di ruangan kafe gitu yang cukup terang hasilnya kayak gimana. Ya ternyata agak susah juga ya hasil videonya jadi seperti ini. Kalau misalnya ketemu cahaya yang banyak di background tuh wajah jadi kurang kelihatan. Kamera utamanya juga sempat saya cobain, walaupun ya kalau saya bilang sih kamera utama itu jarang dipakai ya kalau untuk tablet. Jadi saya cobain aja nih, saya sambil bawa jalan-jalan dan hasilnya kalau lebih kayak begini. Oke, jadi segitu aja tes kameranya si Advan Sketsa 2 ini. Ya kesimpulan singkatnya, Advan masih perlu belajar banyak untuk tuning kamera. Mereka udah cukup bisa mainin di performa, cuman untuk kamera masih perlu riset lebih jauh sih. Jadi kalau di website mereka dibilang tablet ini rasa laptop, ya nggak salah juga sih. Karena salah satu pengalaman yang bikin membuatnya mirip dengan laptop adalah salah satunya kameranya. Biasanya kalau tablet itu jauh lebih bagus ketimbang kamera laptop, dan kalau di sini malah jadi mirip. Oke, sekian dulu tes kameranya. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Ya, lanjut ke pengujian baterai dengan video playback 1080p itu kurang lebih bisa bertahan 19-20 jam. Ini lumayan. Untuk chargernya ini hanya mendukung 10 watt aja. 1 jam awal baterai itu baru terisi sekitar 30%. Memang kelihatan ya, tablet ini disiapkan untuk diisi ulang baterainya pada saat kita tidur aja ya sepertinya. Nah, banyak yang nanya mungkin stylusnya nyaman dipakai atau tidak. Ya di kelas harga ini kita nggak bisa ngarepin stylus yang latensinya bener-bener nyaman gitu ya. Masih kelihatan nge-lag memang. Walaupun tetap bisa sih dipakai untuk gambar-gambar, masih bisa. Walaupun memang agak sedikit lagging ya. Ya tapi lumayan lah paling nggak daripada yang nggak pakai stylus sama sekali. Jadi kalau mau sketching, mau bikin penandaan apa gitu ya, atau mungkin ada gambar apa yang mau dikoreksi, itu masih oke banget sebetulnya. Untuk keyboard di case bawah nih nyaman atau enggak? Nah sejujurnya ya, setelah menggunakan ini beberapa waktu, rasanya memang ya lumayan nyaman untuk ngetik ya. Travel distance tombolnya masih terasa cukup, tombolnya juga nggak keras gitu ya pada saat ditekan. Dan bahkan script untuk video ini dibuatnya pakai Sketsa 2 ini dengan keyboardnya. Hal yang mungkin mengganggu di keyboardnya adalah posisi touchpadnya. Posisinya itu membuat telapak tangan tuh sering nyentuh bagian touchpad saat mengetik. Jadi mungkin untuk ngetik serius ya, touchpad ini baiknya dimatikan aja. Iya tenang, ada shortcutnya kok untuk matiin touchpad ini. Tapi tentunya kalau kalian ya tidak terbiasa dengan keyboard yang kecil, kalian akan butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan keyboard yang satu ini. Karena ya memang keyboardnya ya kecil ukurannya, karena layarnya emang gak gede-gede banget ya, bukan yang 13-14 inci juga. Nah, untuk Netflix, bagaimana
Bagaimana? Sayangnya dia hanya support Widevine L3 ya, dan cuma bisa stream resolusi SD aja ya. Kalau mau lebih bagus mungkin lebih baik download dulu. Kemudian untuk YouTube dia bisa dukung video playback sampai dengan resolusi 1080p 60 fps. Untuk Wi-Fi sharing ini belum ada sayangnya di sini ya. Nah, untuk harganya gimana? Resminya harganya adalah di Rp2.599.000 termasuk stylus dan keyboard case seperti yang digunakan dalam review ini. Ya, jadi dengan harga ini rasanya terjangkau sekali ya, paket lengkap yang siap pakai. Oke, hal yang perlu diperhatikan, chargingnya lambat. Bener-bener lambat sih chargingnya ini ya. Lalu sensornya terbatas, nggak ada gyro. Tapi ya harga segini ya sudahlah ya. Optimalisasi UI-nya juga masih terasa kurang di sini. Kemudian perekaman video di kamera utama maupun selfie masih belum menghasilkan frame rate yang luar biasa hebat di sini. Lalu untuk perekaman video jangan disamakan dengan smartphone di kelas harga segini juga ya. Kemudian keyboardnya ini kecil, jadi akan butuh penyesuaian dalam penggunaan. Dan untuk performance walaupun sudah ada Cortex A75 memang lumayan ketimbang 4 core yang klasik ya. Tapi memang masih belum bisa disamakan dengan 6 atau 8 core tentunya ya. Nah untuk kelebihannya dia udah mendukung stylus, paket penjualannya udah lengkap dengan keyboardnya juga. Keyboard case-nya terbilang cukup nyaman untuk digunakan sebetulnya dengan penyesuaian. Daya tahan baterainya tergolong baik untuk layar yang besar seperti ini. Lalu SoC-nya, kebalikannya kita lihat bahwa walaupun ini 4 core ya, tapi jangan disamakan dengan 4 core yang lain. 4 core yang satu ini memang ekstra karena ada single core A75-nya ya. Untuk penggunaan sehari-hari selama itu bukan buat gaming masih cukup lumayan. Kemudian dia udah mendukung koneksi seluler 4G, jadi nggak harus tergantung pada Wi-Fi. Konektivitasnya udah cukup modern karena ada Wi-Fi 5 juga. Ada kamera selfie di posisi yang pas, ini mendukung penggunaan kamera untuk video call, video conference juga. UI-nya ringan dan sederhana, ini membantu sekali ya karena prosesornya juga pas-pasan gitu. Dan yang jelas ini tanpa iklan UI-nya. Secara umum, Advance Sketsa 2 ini terbilang tablet yang menarik ya untuk kelas harganya. Kalau yang dibutuhkan adalah sebuah tablet atau sebuah laptop kecil yang bisa untuk pekerjaan sehari-hari atau mungkin buat anak yang sekolah, school from home gitu ya. Ya ini bisa banget bersaing dengan sebuah Chromebook. Tapi perlu diingat ya bahwa tablet ini tidak bisa dihubungkan ke monitor, TV, atau proyektor dengan menggunakan kabel. Kalau konektivitas semacam itu dirasakan penting, terutama kalau butuh keyboard berukuran normal dan multitasking dirasa sangat penting, sepertinya sih memang Chromebook kelas terjangkau di 2 jutaan tetap menjadi opsi yang lebih pas ya. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.